Halo semuanya, saya di sini akan mempresentasikan tentang Fuzi. Oh ya, nama saya Ilvi Fitriani, NPM 1813025009. Pertama yaitu pengertian Fuzi. Fuzi pertama kali diperkenalkan oleh Jan Lukasiewicz pada tahun sekitar 1920-an sebagai teori kemungkinan, dan logika ini memperluas jangkauan dari nilai kebenaran untuk semua bilangan real pada interval antara 0 dan 1. Selanjutnya diteliti lebih lanjut oleh Max Black pada tahun 1930-an dalam penelitiannya tentang ketidakjelasan atau vagueness, sebuah latihan pada analisis logis. Pada tahun 1965, profesor dan kepala Departemen Teknik Elektro di University of California di Berkeley, Lotfi Zadeh, menemukan kembali, lalu mengidentifikasi, mengeksplorasi, mempromosikan, dan berjuang untuk Fuzi Logic. Nah, Profesor Zadeh ini memperluas ruang kerja teori kemungkinan menjadi sistem logika matematika formal dan konsep baru untuk mengaplikasikan istilah bahasa alami pada penelitiannya, yaitu Fuzi set. Logika baru ini dinamakan Fuzi Logic. Fuzi Logic banyak digunakan karena Fuzi Logic mirip dengan cara berpikir manusia. Sistem Fuzi Logic dapat merepresentasikan pengetahuan manusia dalam bentuk matematis dengan menyerupai cara pikir manusia. Sebelum munculnya teori logika Fuzi atau Fuzi Logic, dikenal sebuah logika tegas atau Crisp Logic yang memiliki nilai benar atau salah secara tegas. Sebaliknya, logika Fuzi merupakan sebuah logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran, atau bisa disebut fuzziness, antara benar dan salah. Dalam teori logika Fuzi, sebuah nilai bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan. Namun, berapa besar kebenaran dan kesalahan suatu nilai tergantung kepada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Perbedaan antara kedua jenis logika tersebut adalah logika tegas memiliki nilai tidak 0.0 dan iya 1.1. Sedangkan logika Fuzi memiliki nilai antara 0.0 hingga 1.0. Secara grafik, perbedaan antara logika tegas dan logika Fuzi ditunjukkan oleh gambar yang tertera di gambar. Oke. Selanjutnya, kelebihan Fuzi. Nah, logika Fuzi atau Fuzi Logic mempunyai banyak kelebihan, yaitu kemampuan dalam proses penalaran secara bahasa atau linguistic reasoning, sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan matematik dari objek yang akan dikendalikan. Nah, kelebihan yang lain yaitu yang pertama ada konsep logika Fuzi itu sangat sederhana. Yang kedua, konsep penalaran logika Fuzi mudah dimengerti. Yang ketiga, logika Fuzi sangat fleksibel. Yang keempat, logika Fuzi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Yang kelima, logika Fuzi mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linier yang sangat kompleks. Yang keenam, logika Fuzi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang ketujuh, logika Fuzi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan yang terakhir yaitu logika Fuzi didasarkan pada bahasa alami.
Selanjutnya kelemahan Fuzzy. Di balik kelebihan itu pasti ada kelemahan. Dan meski mempunyai sedikit kelebihan, bukan berarti logika Fuzzy tidak mempunyai kelemahan. Kelemahan yang sering timbul adalah bagaimana menentukan Fuzzy set, membership atau fungsinya, menentukan nilai linguistiknya, penentuan kemiringan pada fungsi tertentu, dan menentukan aturan Fuzzy. Sehingga jika penentuan parameter-parameter di atas tidak tepat, maka performa dari sistem Fuzzy yang kita buat menjadi tidak optimal. Pada sebagian masalah di mana kita sangat ahli dalam memahami tingkah laku, variabel, dan aturan yang ada, maka pendefinisian dari fungsi keanggotaan dan aturan Fuzzy bisa sangatlah mudah dan cepat. Namun, sebaliknya jika kita tidak bisa memahami masalah dari tingkah laku variabel dan aturannya, maka memerlukan usaha yang keras dan waktu yang lama untuk membuat variabel dan aturan Fuzzy-nya. Selanjutnya aplikasi logika Fuzzy. Nah, Fuzzy Logic ini banyak digunakan di berbagai bidang seperti bidang teknologi, bisnis, manajemen, pertanian, transportasi maupun medis. Nah, beberapa contoh aplikasi logik ada di bidang industri, bidang bisnis, dan bidang pertanian. Selanjutnya ada contoh implementasi Fuzzy Logic. Nah, di sini ada logika Fuzzy untuk sistem pengaturan suhu ruangan. Nah, untuk menentukan suhu dalam suatu ruangan, kita dapat menentukannya menggunakan logika Fuzzy. Aturan dalam kontrol mudah didefinisikan menggunakan kata-kata. Misal, yang pertama, jika suhu dalam suatu ruangan dingin, maka naikkan suhu penghangat. Dan sebaliknya, jika suhu dalam suatu ruangan panas, maka naikkan suhu pendinginnya. Selanjutnya, contoh kedua yaitu logika Fuzzy untuk sistem pengaturan lampu lalu lintas. Nah, logika Fuzzy dalam pengaturan lampu lalu lintas amat diperlukan untuk memperlancar arus lalu lintas. Dengan adanya sistem yang bekerja secara otomatis, diharapkan angka kecelakaan yang disebabkan oleh masalah lampu lalu lintas dapat berkurang. Selain itu, dengan adanya lampu lalu lintas, yang otomatis tentu saja akan mengurangi tugas polisi lalu lintas, sehingga mereka bisa mengerjakan hal-hal lain yang belum teratasi, jadi tidak membuang-buang waktu begitu. Sedangkan sebagai dasar pengendalian dari sistem yang dijalankan, digunakan algoritma logika Fuzzy untuk memudahkan pengendalian lampu lalu lintas. Dan beberapa istilah yang digunakan dalam pengendaliannya antara lain untuk kepadatan jumlah kendaraan, yaitu ada 5. Yang pertama adalah tidak padat atau TP, kurang padat atau KP, cukup padat atau CP, padat atau P, dan sangat padat atau SP. Nah, sedangkan untuk lama nyala lampu adalah di sini juga ada 5. Yang pertama itu cepat atau C, agak cepat atau AC, sedang atau S, agak lama atau AL, dan lama atau L. Nah, jelas istilah-istilah tersebut dapat menimbulkan makna ganda atau ambiguity dalam pengertiannya. Nah, logika Fuzzy dapat mengubah makna ganda tersebut ke dalam model matematis
sehingga dapat diproses lebih lanjut untuk dapat diterapkan dalam sistem kendali. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, digunakan teori himpunan fuzzi. Logika bahasa dapat diwakili oleh sebuah daerah yang mempunyai jangkauan tertentu yang menunjukkan derajat keanggotaannya. Fungsi keanggotaannya untuk kasus di sini, sebut saja derajat keanggotaannya itu adalah UX. Untuk X adalah jumlah kendaraan. Nah, di sini ada logika fuzzi untuk sistem penggajian karyawan. Dengan adanya sistem penggajian karyawan menggunakan logika fuzzi, maka karyawan akan menerima gaji yang benar-benar sesuai dengan apa yang karyawan tersebut kerjakan. Karena mesin tidak mungkin melakukan korupsi. Misalkan, untuk mengevaluasi suatu pekerjaan, ada M faktor yang berpengaruh. Tiap-tiap faktor terdiri dari N level, sehingga faktor ke I level ke J dapat dituliskan sebagai XIJ. Diasumsikan bahwa level yang lebih tinggi pada suatu faktor, nilai J naik, menunjukkan bahwa kompleksitas pekerjaannya lebih tinggi. Hubungan ini dapat dituliskan sebagai XIJ atau tadi faktor ke I level ke J, terus L XIJ min 1, lalu I sama dengan 1,2 bla 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 sampai M, dan J sama dengan 1,2 sampai bla 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 N. Misalkan ditetapkan ada K pekerjaan yang akan digunakan sebagai basis untuk melakukan evaluasi benchmark. Menggunakan benchmark ke R adalah ZRX, maka akan dicari berapakah nilai optimum untuk tiap-tiap level agar dapat dihitung nilai untuk setiap benchmark. Jika nilai setiap benchmark ini sudah diketahui, maka dengan mudah kita dapat menentukan berapa gaji yang harus diterima oleh seorang karyawan dengan spesifikasi pekerjaannya. Selanjutnya, yaitu perbedaan kontrol tradisional dengan fuzzi kontrol. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu kontrol tradisional. Pada awalnya, sistem kontrol yang terdapat pada sistem pembangkit listrik adalah konsep yang sekarang dikenal dengan sebutan sistem kontrol terdistribusi. Pada konsep ini, peralatan instrumentasi dan sistem kontrol didistribusikan di seluruh plant, di mana operator dapat membaca set point dan mengatur keluaran. Namun, antara satu sistem kontrol dengan sistem kontrol yang lain tidak dihubungkan, sehingga operator harus bertugas mengkoordinasikan sistem kontrol yang terdistribusi tersebut. Komunikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan pengoperasian kilang dilakukan dengan komunikasi verbal antara satu operator dengan yang lain atau interface antara manusia dengan manusia. Konsep ini tentunya hanya dapat dilakukan pada proses yang tidak rumit dan kecil. Masih di kontrol tradisional, setelah ditemukan instrumentasi dan sistem kontrol pneumatik yang terhubung langsung pada tahun 1930, konsep arsitektur sistem kontrol masih sama dengan sebelumnya, di mana elemen kontrol seperti sensor, controller, dan hubungan antara operator dengan aktuator tetap tersebar di seluruh plant. Situasi ini terus berubah sesuai dengan meningkatnya kapasitas dan kerumitan pembangkit. Suatu hal yang sulit untuk tetap mempertahankan
arsitektur di mana setiap elemen kontrol tersebar di setiap lokasi. Akhirnya pada awal tahun 60-an setelah ditemukan sistem transmitter jenis pneumatik, membuat arsitektur sistem kontrol berubah menjadi terpusat, di mana monitoring dan pengendalian proses dilakukan dari ruang kendali atau control room, yaitu interface manusia dengan mesin. Nah, lalu mekanisme sistem kontrol dengan arsitektur terpusat seperti ini dilakukan dengan cara pengukuran proses variabel dilakukan oleh sensor di lapangan. Kemudian hasil pengukuran ditransmisikan oleh transmitter ke controller yang berlokasi di ruang kendali. Selanjutnya, sinyal kontrol yang diinginkan ditransmisikan kembali ke aktuator pada unit proses. Keuntungan arsitektur ini yaitu semua informasi yang diperlukan dapat ditampilkan di luar ruang kontrol sehingga mudah dilihat oleh operator. Dengan demikian, operator dapat dengan mudah mengontrol proses pembangkit. Nah, pada awal tahun 70-an, arsitektur sistem kontrol terpusat bergeser dari pneumatik menjadi elektronik. Perubahan ini mengurangi biaya pemasangan sistem kontrol dan waktu tunda atau lag time yang terjadi pada sistem kontrol pneumatik. Selain itu, penggantian sistem kontrol pneumatik dari 3-15 PSIG atau 0,2 sampai 1 kg per cm kubik per gram menjadi elektronik 4 sampai 20 mA atau 1 sampai 5 volt. Juga mengganti tubing yang diperlukan untuk sistem pneumatik menjadi kabel. Keuntungan sistem kontrol elektronik ini memungkinkan pabrik lebih mudah diperbesar atau dikembangkan. Nah, selanjutnya ini ada fuzzy control, merupakan salah satu metode pengendalian sistem yang saat ini banyak digunakan di beberapa disiplin ilmu, khususnya di bidang sistem kendali. Dalam perancangan FLC tidak diperlukan model matematis dari sistem yang akan dikendalikan. Hal ini menjadi salah satu keunggulan FLC sehingga perancangan pengendali lebih mudah dilakukan dengan hanya mengandalkan aturan logika. Selanjutnya ada fuzzy set. Konsep fuzzy set diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Astorzadeh pada tahun 1962. Teori fuzzy set merupakan perkembangan dari teori set biasa atau crypt set. Tingkat keanggotaan pada elemen fuzzy set berada pada interval. Interval itu pakai kurung kotak ya, 0,1. Tapi tingkat keanggotaan pada crypt set berada pada himpunan 0,1 dengan menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya, fuzzy inference system merupakan metode yang dapat digunakan dalam membuat model penilaian baru dalam menilai pemahaman siswa terhadap mata pelajaran pemrograman web. Model penilaian ini mencakup penilaian pada setiap kompetensi yang ada pada halaman silabus. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan mendemokan tentang contoh aplikasi fuzzy untuk tips karyawan.
Baiklah, di sini saya akan mendemokan tentang contoh aplikasi Fuzi pada pembayaran tip pada sebuah restoran dengan menggunakan NetBean IDE yang sudah saya siapkan. Oke, pertama kali kita akan membuat new project. Kita klik di sini, kita klik next. Nah, untuk project nama projectnya saya beri nama Logika Fuzi. Oke, selanjutnya klik finish. Nah, di sini setelah itu saya telah menyiapkan script FCL yang sudah saya siapkan. Kita save as dulu. Jangan lupa save as ini harus kita ingat karena bakal kita masukin di scriptnya juga. Di sini saya simpan di dokumen, di NetBean project, di folder yang ini new project di NetBean yang udah dibikin tadi, Logika Fuzi. Sini ya, diganti all files. Setelah itu kita beri nama tip. Kita minimize dulu. Nah, di sini yang name extensionnya sudah, kita ganti FCL. Yes. Nah, kita balik ke NetBean lagi. Setelah itu kita ke tools untuk membuat library. Ini kita klik new library. Di sini saya akan namakan Fuzi. Fuzi. Kita klik OK. Lalu add jar ini diperoleh dari Google. Saya simpan di download, ini pas banget di sini. Kita add, terus kita OK. Selanjutnya ke projectnya. Nah, di projectnya ini kita klik kanan, klik properties, pilih library, kita add library. Nah, library yang kita buat tadi kan namanya Fuzi Ilfi kan. Jadi kita add library, kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan script. Nah, scriptnya ini udah saya siapin sebenarnya biar cepet aja gitu. Kita tinggal copy. Nah, kita kopinya di bawah public static void ini ya. Kita hapus saja, nggak apa-apa, kita pasta ada. Oh, ini kurung kurawalnya kebanyakan. Setelah itu kita impor source-nya. Nah, di sini jangan lupa tadi kita nyimpannya di mana. Saya lihat dulu ya. Di sini saya nyimpannya tadi di NetBean project, Logika Fuzi. Nah, di sini nih, jadi ngurut nih. Kan ini di C dokumen gitu.
di C, di user, di Asus, dokumen, NetBeans Project, dan yang terakhir ini logika, Fuzi. Di sini tadi filenya saya namakan tip. Oke. Nah, di sini udah nggak ada tanda-tanda merah lagi, dan kita akan coba run. Nah, kurang lebihnya seperti ini tampilannya. Yang di sini ada service. Ini kayak penilaian pelayanan pelayan restonya gitu. Ada excellent, poor, sama good penilaiannya. Nah, di sini ada tip. Ini untuk tip karyawannya. Ini food ini untuk grafik rasa makanannya. Dan yang terakhir ada tips center of gravity. Mungkin sekian demo dari saya dan presentasi yang sudah saya jabarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.